yang pertama itu ada pengertiannya. Sudah tahu kalian apa itu pemberian obat? Pemberian obat itu salah satu prosedur yang sering dilakukan oleh perawat dengan menerapkan prinsip dan dilakukan secara injeksi maupun non injeksi. Yang kedua, di sini ada tujuannya untuk memberikan efek sistemik maupun metabolik untuk penyembuhan terhadap suatu penyakit atau keluhan yang dirasakan oleh pasien atau klien. Baik, selanjutnya di sini ada 6 prinsip benar. Yang pertama ada benar pasien, kedua benar obat, ketiga benar dosis, keempat benar waktu, kelima benar rute, dan terakhir ada benar dokumentasi. Di mana perawat harus melakukan semua 6 prinsip tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika melakukan asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya di sini ada 12 tahap pemberian obat, di mana perawat harus terampil dan tepat saat memberikan obat, tidak sekedar memberikan pil untuk diminum ataupun injeksi, tetapi perawat harus bertanggung jawab dalam segala hal. Pertama ada benar pasien, 2 benar obat, 3 benar dosis, 4 benar waktu pemberian, 5 benar rute pemberian, 6 benar dokumentasi, 7 benar informasi medikasi kepada pasien, 8 hak klien untuk menolak, 9 benar pengkajian, 10 benar evaluasi, 11 benar reaksi terhadap makanan, dan 12 benar reaksi dengan obat lain. Nah, setelah kita tahu 12 tahapnya dan 6 prinsipnya, di sini selanjutnya ada cara pemberian obat. Ada 11. Yang pertama itu ada oral melalui mulut, ada sublingual di bawah lidah, ada bukal di dalam pipi, ada topikal melalui kulit, ada rektal melalui dubur, ada okular melalui mata, ada nasal melalui hidung, dan ada inhalasi melalui mulut dengan menghirup pada mulut. Selanjutnya itu ada vaginal melalui vagina atau kemaluan, ada melalui telinga, dan terakhir ada melalui parenteral atau suntikan. Sini ada 5 yang termasuk ke dalam parenteral. Yang pertama itu ada subkutan melalui jaringan lemak di bawah kulit, kedua ada intrakutan melalui jaringan kulit atau ke dalam lapisan DEML kulit di bawah epidermis, 3 ada intramuskular jaringan otot, ada intravena ke pembuluh darah vena, dan terakhir ada intratekal dimasukkan ke celah antara 2 tulang belakang di area pinggang untuk mengatasi penyakit pada otak. Nah, setelah itu kita langsung masuk nih ke rumus menghitung dosis. Ada beberapa ilmuwan yang merumuskan cara menghitung dosis. Yang pertama itu ada Young, ada Dilling, ada Fried, ada Sagel, dan ada Clark. Sini yang pertama ada Young, untuk anak umur dari kurang 8 tahun itu menggunakan rumus umur dikali dosis dewasa dibagi umur ditambah 12. Dan menurut Dilling, untuk umur 8-20 tahun rumusnya itu umur dikali dosis dewasa dibagi 20. Dan menurut Fried, untuk anak umur hitungan bulan itu rumusnya menggunakan umur dikali dosis dewasa dibagi 150. Dan untuk rumus menggunakan dewasa itu dan biasanya orang-orang juga gunakan, yaitu rumusnya dengan dosis dikali volume kali volume dibagi sediaan. Nah, setelah kita udah tahu nih rumus-rumusnya dan prinsip serta tahap-tahapannya, aku bakalan kasih tahu ke kalian contoh beberapa soal dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah aku sebutkan tadi. Mungkin 3 soal saja. Oke, kalau begitu stay tune ya, tonton terus. Oke guys, di sini aku ngasih soal beberapa. Yang pertama di sini ada contoh soalnya itu sebuah rumah sakit memiliki persediaan obat jenis X dalam takaran 200 mg per 5 ml. Sementara seorang pasien membutuhkan 0,4 gram obat jenis X. Berapa banyak dosis obat yang harus diberikan perawat? Nah, yang pertama kalian harus mengidentifikasi mana dosis dewasa, mana dosisnya, mana volume, mana sediaan. Nah, di sini yang pertama itu yang kita ketahui, yang pertama ketahuan nih 0,4 gram itu dosisnya. Karena di sini kan ada tulisan sementara seorang pasien membutuhkan 0,4 gram obat jenis X. Pertama itu ada dosis sama dengan 0,4 gram. Nah, karena di sini dia masih gram, kita ubah ke miligram. Nah, 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Ya. Nah, karena di sini 0,4 dia dikali dengan 1000 sama dengan ininya coret si komanya, nolnya ilangin 1. 4 dikali 100 400 mg.
Kenapa ini harus dihilangkan komanya dan ini dicoret 1? Karena dalam perkalian ketika ada koma seperti ini, komanya mau hilang itu kan dikali. Nah, komanya hilang dan 0 di belakang pun harus hilang 1. Nah, udah ketahuan nih dosisnya 400 mg. Setelah itu volume itu selalu ada kata-kata liter atau mililiter kan. Sini udah ada 5 ml. Nah, kita tulis di sini 5 ml. Selanjutnya sediaannya ada nggak di sini? Ada kan? Sebuah rumah sakit memiliki persediaan obat jenis X dalam takaran 200 mg. Berarti sediaannya itu 200 mg. Nah, udah ketahuan semua nih dosisnya, volumenya, sediaannya. Nah, setelah itu kita langsung pakai rumus yang dewasa karena di sini nggak disebutin umurnya. Dan yang udah aku kasih tahu tadi, rumus yang sering digunakan oleh orang-orang itu yang rumus dewasa. Nah, rumusnya itu dosis dikali volume dibagi sediaan. Sama dengan ini di bawahnya. Dosisnya berapa tadi? 400. Dikali volumenya berapa? 5. Dibagi 200 kan sediaannya. Nah, kita lihat nih di sini. Di atas ada angka 02, di bawah ada angka 02. Kita coret dua-duanya karena sama-sama angka ada 2. Pokoknya 0 itu harus setara atas dengan bawah jumlahnya. Kalau di atas 2 di bawah 2, kalau di atas 3 di bawah 3. Udah, coret dua-duanya. Terus kita lihat nih, ada yang bisa dibagi nggak? Ada. 2 sama 4 sama-sama bisa dibagi angka 2. Yang ini habis, 2 dibagi 2-nya, yang ini dibagi 2 jadi sisa 2. 2 dikali 5 sama dengan 10 mg. 10 mg. 10 ml ya. Nah, jadi karena tadi udah ada nih hasilnya dan ketemu hasilnya 10 ml. Kenapa sih 10 ml? Karena dosis obat yang harus diberikan perawat itu satuannya mililiter. Itu ya guys. Selanjutnya di sini ada nomor 2. Di sini bedanya dengan soal yang tadi, di sini nggak ada umurnya, sedangkan di sini ada umurnya. Dan di sini tidak disebutkan volumenya berapa, dosis dewasanya berapa nggak disebutkan. Kalau di sini dosisnya ada, volumenya ada, sediaannya ada, hanya berbeda tidak ada usia. Di sini itu hanya ada usia dan nama obat. Ya. Oke, kita baca dulu. Anak usia 6 bulan mengalami demam tinggi. Untuk menurunkan panas, anak tersebut mendapatkan resep obat paracetamol. Berapa dosis yang diberikan untuk anak tersebut? Nah, ingat kalau di sini ada anak usia 6 bulan, berarti harus sesuai dengan yang tadi free aid. Yaitu dengan menghitung anak umur bulanan. Nah, oke, di sini kita tentuin dulu untuk identifikasi untuk segala macamnya. Di sini ada M atau umur. Terus ada DD, dosis dewasa, dan ada DA, dosis anak. Maaf ya, turun-turun. Nah, setelah itu udah ada nih, kita tulis identifikasi. M nya 6 bulan. Terus dosis dewasa DD. Nah, dosis dewasa itu biasanya 500 mg. Berarti udah ketahuan semua nih. DA-nya belum kan? Karena di sini berapa dosis yang diberikan untuk anak tersebut. Berarti dosis anaknya tuh belum diketahui. Berarti umur dikali dosis dewasa dibagi 150. Kita masukin
Umurnya 6 kali dosis dewasa 500 dibagi 105. Ya, di atas 1, di bawah juga harus 1. Udah ya, nggak ada lagi. Oh, masih ada nih angka 50 sama 15 dibagi 5. 50 dibagi 5, 10. Sama-sama dibagi 5 ya, atas bawah. 15 dibagi 5, 3. Udah nggak ada lagi. Oh, masih ada 3 sama 6. Bisa sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Udah nggak ada bisa lagi ya. 2 dikali 10 sama dengan 20 mg. Jadi dosis anak sama dengan 20 mg. Ada nih 20 mg. Jawabannya gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini udah ketahuan ada anak usia 6 bulan, berarti langsung menggunakan rumus yang M kali dosis dewasa dibagi 150. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Ini berbeda lagi nih. Yang ini ada CTH. Dokter membuat resep Sanmol Forte Sirup 120 mg PRN. Sediaan obat Sanmol Forte Sirup ialah 240 mg tiap 5 ml. Adalah berapa CTH? Nah, CTH di sini itu sama dengan sendok teh. 1 CTH sama dengan 5 mili. Oke. Nah, maaf ya. Nah, itu kita identifikasi nih. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 120 mg. Nah, volumenya itu 5 mili. Dan sediaannya itu berapa? 240 mg. Nah, setelah itu kita pakai rumus yang tadi. Dosis dikali volume dibagi sediaan. Sama dengan dosisnya berapa? 120 dikali volumenya 5 dibagi sediaannya 240. Kita lihat nih di sini ada 0. Atas bawah sama-sama ada 0. Kita coret. Kalau atas 1, bawah 1. Kalau bawah 1, atas 1. Kita lihat lagi nih, ada yang bisa dicoret lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ada dong. Di sini ada 12 dan ada 24. Sama-sama dibagi 12 bisa ya, karena 12 bagi 12 habis 1. Jadinya 24 bagi 12 itu 2. Jadi hasilnya itu 5/2. Nah, di sini kan ada 5/2 miligram. Ya. Dan gak mungkin miligram itu hasilnya seperti ini, nggak akan mungkin. Jadi untuk mengetahui berapa CTH-nya itu kita harus mengecek dengan cara pembagian kurung. Mohon maaf, ini bukan miligram tapi mililiter ya guys. Mililiter. Nah, terus dan mililiter kita bagi kurung dulu nih. 5/2 bagi kurung, 5 dibagi 2. 5 bagi 2 itu yang mendekati perkalian 2 yang mendekati 5 itu 2, karena kalau 1 masih ada sisa 3. Kalau 2 kali 2 4, kurangin sisa 1. Nah, 1 bagi 2 itu nggak bisa kan, jadi harus ini koma dan ditambahin 0 sebelah angka 1. Kenapa sih harus tambahin 0 ditambahin koma? Karena ketika 1 dibagi 2 nggak bisa, sebagai sebagai jalan untuk dia itu bisa nih, si angka 1 dibagi 2 itu harus bisa itu, jadi dia harus tambahin koma dan harus ditambahin 0. Setelah ditambahin 0, 10 bagi 2 5, jadi sama dengan 2,5
ml. Ini baru mililiter loh ya. Nah, tadi kan 1 CTH itu sama dengan 5 ml. Berarti kalau 2,5 ml itu berarti setengah CTH. Karena kenapa bisa setengah CTH? Karena kan untuk dapat 1 itu kan setengah tambah setengah nih. Terus di sini ada 2,5. 2,5 itu kan setengah dari 5. Nah, untuk si ini bisa menuhin sampai 5 itu kan butuh 2,5 lagi. Berarti dia itu setengah. Karena kalau ini setengah ditambahin lagi 2,5, berarti kan ini harus berapa? Harus setengah lagi dong, baru dapat 1 gitu. Jadi 2,5 ml itu setengah CTH. Jadi jawabannya itu yang ini, D. Kenapa nggak yang 2/4? Karena ini adalah sebagai salah satu pengecok. Karena ketika 2/4 di sini pun harus hasilnya 2/4 gitu. Tapi dikarenakan dia itu sudah setengah, 2,5 ml itu adalah setengahnya dari 5 ml, otomatis jawabannya harus 1/2, bukan 2/4 gitu teman-teman. Cukup ya, sekian dari aku, terima kasih, bye bye.